Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan presentasi saya dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Putra sebagai moderator dan para pemateri ini yang akan memperkenalkan diri mulai dari Hasnan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Ali. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Perkenalkan, nama saya Susan Putri Anggraini. Perkenalkan, nama saya Salman Rizal. Perkenalkan, nama saya Reza Renaldi. Di sini saya sebagai moderator kelompok narasi akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, unsur kaidah, jenis-jenis, tujuan dan cara menginspirasi dan contoh narasinya. Pemateri satu akan dibacakan oleh Hasnan. Silakan. Pengertian. Secara singkat, teks narasi adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa secara berurutan dan bisa berupa fiksi atau non-fiksi. Menurut Wijono, teks narasi adalah uraian yang mengisahkan kejadian, tindakan maupun keadaan secara berurutan dari awal sampai akhir sehingga saling berhubungan satu sama lainnya. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat naratif, contohnya seperti roman, kisah novel, biografi, atau cerpen. Sekian dari pengertiannya, kita akan lanjut kepada ciri-ciri yang akan dibacakan oleh Riki. Ciri nomor 1, menceritakan peristiwa dan pengalaman dengan gaya bahasa naratif. Nomor 2, disusun secara kronologis dan menggunakan kata kisah atau metafora. Nomor 3, berdasarkan pada konflik. Nomor 4, fiksi dan non-fiksi. Nomor 5, menggunakan kata benda, sifat, frasa, dan klausa. Sekian dari ciri-ciri teks narasi dan akan dilanjutkan kepada jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi berdasarkan ragam ceritanya. Teks narasi bisa dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu narasi ekspositoris, 2 narasi artistik, 3 narasi sugestif. Dan materi selanjutnya yaitu struktur dari sebuah teks narasi. Selesai. Struktur teks narasi adalah yang ke-1, orientasi, merupakan bagian pengenalan cerita di mana penulis memberikan informasi soal latar belakang, tempat, waktu, dan mengenalkan tokoh. 2, komplikasi, berisikan masalah atau konflik yang mulai terjadi hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Biasanya ini bagian yang seru dari sebuah cerita teks naratif. Yang ketiga, resolusi, menunjukkan adanya penurunan konflik di mana solusi atau penyelesaian masalah mulai terlihat hingga menemukan sebuah akhir. Yang keempat, koda, bagian koda dalam struktur teks narasi berisi pesan, moral, atau amanat dari kisah yang disampaikan. Biasanya koda dituliskan sebagai penutup cerita dan bersifat opsional. Dan selanjutnya yaitu adalah struktur ilmu unsur dan kaidah kebahasaan. Silakan. Kaidah kebahasaan biasanya teks banyaknya menggunakan petunjuk waktu yang mengarah kepada masa lampau, menggunakan konjungsi kronologis yang memberikan informasi mengenai urutan waktu atau kronologi, menggunakan kata kerja tindakan. Umumnya penulis menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, dan juga menggunakan kalimat tidak langsung. Unsur kebahasaan terdiri dari tema, latar, alur, tokoh, dan juga sudut pandang. Segitu saja materi dari unsur kebahasaan. Selanjutnya materi tentang tujuan sebuah teks narasi. Tujuan teks narasi memiliki tujuan hanya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, memberikan wawasan kepada pembaca. Yang ketiga, memberikan hiburan. Dan yang keempat, memberikan pengalaman kepada pembaca. Ya, hanya segitu. Kemudian kita akan belajar tentang cara membuat teks narasi. Silakan. Cara membuat teks narasi adalah 1. Mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. 2. Menentukan sasaran pembaca. 3. Membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan bentuk alur yang sesuai pada skema yang ditampilkan.
4. Merangkai urutan peristiwa utama dan menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail untuk mendukung cerita. 6. Menyusun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. 7. Memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Setelah kita mengenai cara membuat narasi, kita akan memberikan satu contoh sebuah teks narasi. Silakan komentar selanjutnya. Hari ini cuaca di sekolah anak sangat panas dan sinar matahari bersinar terik. Semua anak tampak lesu karena siang ini mereka harus mengikuti pelajaran olahraga. Saat sedang mengambil pakaian olahraga dari dalam loker, tiba-tiba teman anak, yakni Rara dan Caca mendekatinya dan membisikkan sesuatu. Anak, ngapain sih ambil seragam olahraga? Mending kita pura-pura sakit aja yuk biar bisa bolos pelajaran, bisik Rara. Iya, cuacanya panas sekali loh. Aku males kalau nanti keringatan banyak. Pasti lebih lengket banget, timpa Caca. Ana menghela napas lalu menggeleng tegas. Guys, gak boleh gitu dong. Pak Guru sangat semangat loh buat ngajar kita biarpun cuacanya panas gini. Masa muridnya malah lesu gitu. Lagi pula nanti kalau kalian beneran sakit gimana mendengar ucapan anak? Caca dan Rara merasa kesal. Mereka lalu meninggalkan anak. Dasar gak asik, teriak Caca. Akhirnya pelajaran pun dimulai. Anak-anak yang mengikuti pelajaran olahraga membentuk beberapa tim basket dan saling bertanding. Dengan bersemangat, anak mendribel, mengoper, dan melakukan tembakan ke ring basket. Dia berhasil mencetak poin sehingga timnya menang. Guru dan teman-temannya pun memuji kemampuannya. Caca dan Rara yang melihat hal itu dari kejauhan merasa malu sehingga bertekad menjadi siswa yang jujur dan mengikuti pelajaran dengan bersemangat seperti anak. Teks narasi. Setelah kita menjelaskan tadi, kita akan mengevaluasi apa itu teks narasi yang tadi, yaitu teks narasi yang di atas merupakan teks narasi sugestif karena mempunyai pesan oral untuk mengajak mengikuti perilaku tokoh utamanya yakni anak. Setelah membaca cerita di atas, penulis berharap agar kamu juga menjadi siswa yang jujur dan selalu mengikuti pelajaran dengan semangat. Struktur dari teks di atas adalah pertama yaitu orientasi pada paragraf pertama, yakni ketika cuaca sangat panas dan anak-anak kelihatan lesu karena harus mengikuti pelajaran. Komplikasi dari cerita tadi itu adalah ketika Rara dan Caca mengajak anak untuk berpura-pura sakit. Kemudian resolusinya adalah ketika konflik sudah terjadi dan mulai penurunan, resolusinya adalah anak bermain basket dengan bersemangat dan berhasil mencapai poin sehingga dipuji oleh teman-teman dan gurunya. Dan setelah komplikasi dan resolusi ini tadi, kita masuk kepada kodrat, yaitu sebuah amanat dari sebuah teks narasi yang dimana amanat itu adalah Caca dan Rara sadar dengan kesalahannya dan berniat untuk mengikuti perbuatan anak yang selalu bersemangat ketika mengikuti pelajaran olahraga. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.